Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldania Zaratul Aulia, NPM 2005 101100082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu kawasan yang terdampak gempa bumi pada tanggal 5 Agustus 2018, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat. Latar belakang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu daerah Indonesia yang rawan gempa dan tsunami karena memiliki zona subduksi yang terbentuk karena aktivitas lempeng Samudra Hindia Australia dan lempeng benua Eurasia pada area Laut Flores sisi utara. Aktivitas-aktivitas tersebut mengancam Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok. Kronologi kejadian, gempa bumi NTB terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 18.46 WIB dengan kecepatan magnitudo 7,0 skala Richter. Menurut BMKG, lokasi pusat gempa terletak di darat pada koordinat 8,37 derajat LS sampai 116,48 derajat BT. Lebih tepatnya 44,48 km arah timur laut Kota Mataram dengan kedalaman titik gempa 15 km. Tercatat lebih dari 468 orang meninggal dan lebih dari 1.416 orang mengalami luka-luka berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga tanggal 17 Agustus 2018. Dampak geologis gempa sendiri, yang pertama ada retakan tanah. Retakan tanah adalah dampak umum terjadinya gempa bumi. Retakan tanah itu disebabkan karena adanya pergerakan lempeng di bumi. Lalu yang kedua ada likuifasi, seperti halnya pada gempa bumi di Palu, gempa bumi di NTB sendiri juga terjadi likuifasi. Likuifasi merupakan fenomena kekuatan kepadatan tanah yang berkurang dikarenakan pergerakan gempa. Lalu ada longsor, merupakan gerakan massa tanah yang menurun akibat kehilangan kestabilan pada partikel penyusunnya. Lalu ada sesar. Sesar adalah patahan secara geologi yang sebagai bidang rekahannya disertai oleh adanya pergeseran relatif displacement atau satu blok terhadap blok batuan lainnya. Lalu dampak gempa berdasarkan korban jiwa dan kerugian material tertera pada tabel berikut, yakni daerah Mataram meninggal dunia 9, luka-luka 63, rumah rusak 754, pengungsi 18.894, dan seterusnya dengan jumlah total semua wilayah meninggal dunia 466, luka-luka 1.054, rumah rusak 71.937, pengungsi 417.529. Kerusakan bangunan yang teramati di Lombok bervariasi dari kerusakan ringan, kerusakan parah, sampai runtuh. Bangunan-bangunan sekolah, kantor, pemerintah, rumah sakit atau puskesmas dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan dan jembatan juga memperlihatkan kerusakan ringan hingga berat. Selanjutnya ada upaya resiliensi. Setelah kejadian gempa bumi yang hampir berturut-turut, salah satunya pada tanggal 5 Agustus 2018, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai pengamatan penyebab kerusakan bangunan pada kawasan terdampak gempa, yang nantinya akan mendapat solusi untuk pembangunan kawasan baru yang nantinya akan lebih tahan akan bencana gempa bumi. Agar hal yang sama tidak terjadi lagi, prinsip-prinsip dasar berikut perlu diperhatikan dalam perancangan dan pelaksanaan struktur bangunan tahan gempa di wilayah rawan gempa. Meliputi yang pertama, sistem struktur yang digunakan haruslah sesuai dengan tingkat kerawanan daerah terhadap gempa. Untuk wilayah Lombok, sistem struktur bangunan haruslah memiliki tingkat daktilitas khusus yang paling tinggi. Yang kedua, ada aspek kontinuitas dan integritas struktur bangunan perlu diperhatikan. Dalam pendetailan penulangan dan sambungan-sambungan, unsur-unsur struktur bangunan harus terikat secara efektif menjadi satu kesatuan untuk meningkatkan integritas struktur secara menyeluruh. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah konsistensi sistem struktur yang diasumsikan dalam desain dengan sistem struktur yang dilaksanakan harus terjaga. Selanjutnya, yang keempat, material bangunan yang digunakan harus material yang ringan dan awet.
Selanjutnya, yang kelima, unsur-unsur arsitektural yang memiliki massa yang besar harus terikat dengan kuat pada sistem portal utama dan harus diperhitungkan pengaruhnya terhadap sistem struktur. Lalu selanjutnya yang keenam, metode pelaksanaan sistem quality control dan quality assurance dalam tahapan konstruksi harus dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Lalu untuk selanjutnya yang ketujuh, bangunan harus secara rutin dirawat agar tidak terjadi degradasi material konstruksi yang signifikan. Nah, upaya resiliensi selanjutnya juga ada pemerintah melalui Kementerian PUPR membantu proses rekonstruksi kawasan-kawasan terdampak gempa di NTB tahun 2018, meliputi permukiman, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas sosial dengan standar-standar bangunan tahan gempa. Seperti yang tertera pada gambar, yang awalnya bangunannya rusak, pemerintah melalui Kementerian PUPR membantu membangun beberapa rumah-rumah seperti pada gambar di sebelah kanan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.